Pada episode kali ini, kita akan mengupas secara mendalam dan detail tentang sebuah peristiwa yang menjadi titik awal kemunduran bangsa Mongol, yaitu perang besar antara Berke Khan sebagai Raja Mongol Golden Horde melawan Hulagu Khan, Raja Mongol Ilkhanate. Perang terbuka antar bangsa Mongol ini terjadi setelah kalahnya pasukan Mongol dari pasukan Mamluk Mesir dalam perang Enjalut. Tetapi bibit-bibit permusuhan dan potensi terjadinya peperangan sudah terjadi jauh sebelum itu. Bisa dikatakan bahwa perang ini juga melibatkan anak cucu Jenghis Khan dari Jochi, anak pertama Jenghis Khan, dengan anak cucu Jenghis Khan dari Tolui, anak keempat Jenghis Khan. Berke yang lahir dari ibu yang muslimah mendapatkan pendidikan di keluarga yang penuh dengan kelemah lembutan serta kasih sayang. Bukan hanya Berke, tetapi Batu Khan, kakak Berke, dan anak-anak Jochi yang lain juga demikian. Sifat dasar yang lembut dan dalam sentuhan nilai-nilai Islam di keluarga menjadikan anak-anak Jochi bersikap sangat baik terhadap kaum muslimin, termasuk Berke. Sedangkan Hulagu, anak Tolui yang juga dikenal sebagai panglima besar Mongol era Jenghis Khan, yang sangat kaku dengan undang-undang Ilyasak buatan Jenghis Khan serta tanpa ada sentuhan Islam, menjadikannya berperangnya sangat kasar dan kejam terhadap orang lain. Ditambah istri tercinta Hulagu adalah penganut Kristen Nestorian. Panglima perangnya yaitu Kitbuga juga seorang Kristen, serta aliansi Hulagu dengan raja-raja Kristen Eropa menjadikan Hulagu sangat benci dan kejam terhadap kaum muslimin. Karakter dasar dan sikap terhadap kaum muslimin yang saling berlawanan antara Berke dan Hulagu inilah yang sering memercikkan bibit-bibit perpecahan dan permusuhan. Hanya saja sebelumnya selalu tertutupi oleh hal-hal lain dan mampu didamaikan oleh Khan Agung. Akan tetapi, pada awalnya mereka, keluarga Jochi dan keluarga Tolui, pernah bekerja sama dengan baik saat suksesi kekhanan Mongol setelah kematian Khagan Guyuk Khan yang menggantikan Ogede sebagai Khan Agung Mongol ketiga. Guyuk yang lahir dari ibu atau istri Ogede yang berkeyakinan Kristen dan dididik dalam lingkungan Kristen bersikap sangat kejam dan menindas terhadap kaum muslimin. Hal ini dikarenakan saat itu memang sedang terjadi permusuhan sengit antara orang Kristen dengan Islam. Maka saat Guyuk Khan meninggal, penguasa Mongol Utara atau Golden Horde yaitu Batu Khan, yang juga adalah kakak Berke Khan, bekerja sama dengan keluarga Tolui agar posisi Khagan tidak jatuh lagi ke keturunan Ogedei. Dengan kecakapan dari Berke dalam mengatur skenario suksesi agar Khagan berikutnya bukan dari keluarga Ogedei, maka kemudian sidang Kurulte menyepakati Mongke, anak dari Tolui yang juga kakak dari Hulagu dan Kubilai, sebagai Khan Agung Mongol berikutnya pada tahun 1251. Mongke menjalankan pemerintahan Mongol dengan sangat baik dan adil. Hanya saja ada dua peristiwa besar yang menjadikan Berke sangat marah kepada keluarga Tolui, khususnya kepada Hulagu. Peristiwa pertama adalah saat Mongke sebagai Khan Agung memberikan tanah Azerbaijan kepada Hulagu, yang saat itu sudah berhasil menaklukkan tanah Persia dan menjadi Khan Ilkhanate. Padahal saat hidupnya
Genghis Khan memberikan tanah Azerbaijan kepada Jochi, ayah Berke Khan. Tetapi karena Berke menghormati Mongke sebagai Khan Agung, maka hal itu dibiarkan saja, meskipun Berke sangat tidak suka dengan keputusan itu. Saat itu Berke meyakini bahwa Hulagu lah yang menginginkan tanah itu dan membujuk Mongke untuk mengeluarkan keputusan yang tidak disukai oleh keluarga Khan Mongol Jochi, sehingga kemarahan Berke tertumpah pada Hulagu. Dan peristiwa kedua yang membuat Berke marah besar adalah saat Hulagu mengusulkan penyerangan dan penghancuran terhadap kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan kemudian usulan itu disetujui oleh Mongke Khan. Berke yang masuk Islam pada tahun 1252 pernah marah kepada Mongke dan mengatakan kepada Batu Khan, "Kita membantu Mongke untuk naik tahta Mongol, tapi dia lupa siapa musuh atau temannya, dan sekarang dia hendak merampas tanah teman kita khalifah." Berke naik tahta Mongol Golden Horde pada tahun 1257, dan saat Hulagu Khan menghancurkan Baghdad serta membunuh keluarga khalifah pada tahun 1258, kemarahan Berke Khan terhadap Hulagu tidak terbendung lagi. Dan sejak itu, Berke Khan melakukan persiapan penuh untuk bisa menyerang Ilkhanate dan menghentikan invasi Hulagu lebih jauh ke negeri-negeri muslim lainnya. Berke Khan langsung menjalin aliansi dengan Sultan Mamluk Saifuddin Qutuz, karena sasaran invasi Hulagu berikutnya adalah kekuasaan Mamalik di Mesir, satu-satunya kekuasaan muslim yang belum takluk ke Mongol saat itu. Berke Khan sempat mengirim surat kemarahan terhadap Hulagu kepada Mongke Khan atas perilaku brutalnya terhadap kaum muslimin, dan berjanji akan membalaskan kekejaman Hulagu tersebut terhadap kaum muslimin. Tapi saat itu tersiar kabar bahwa Mongke Khan yang sedang memimpin ekspedisi penaklukan di Cina meninggal dunia pada tahun 1259, sehingga surat itu tidak pernah dibaca oleh Mongke Khan. Mendengar kematian Mongke, Hulagu yang sudah siap-siap memimpin penyerangan ke Mesir segera berbalik arah dan bergerak menuju ke Mongolia untuk hadir dalam sidang Kurultai untuk mengangkat Khan Agung berikutnya. Karena tidak bisa memimpin penaklukan Mesir, maka Hulagu menyerahkan kepemimpinan pasukan Mongol kepada komandan perangnya, yaitu Kitbuga yang beragama Kristen. Dengan bantuan dari dinasti Mongol Golden Horde, pasukan Mesir di bawah komando Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz berhasil menghancurkan pasukan Mongol di Ain Jalut pada tahun 1260 dan menewaskan Panglima Mongol Kitbuga. Hulagu sedih dan marah besar mendengar berita kekalahan pasukan Mongol atas pasukan Mamalik Mesir di Ain Jalut, karena itu adalah kekalahan pertama bangsa Mongol dan melahirkan demoralisasi akut terhadap pasukan Mongol. Pada tahun 1262, Hulagu kembali ke Ilkhanate di Persia dan bersiap-siap melakukan serangan balasan terhadap kekuasaan Mamalik di Mesir. Saat itu kekuasaan Mamalik di bawah Sultan Baybars. Mendengar rencana serangan balasan Hulagu atas Mesir tersebut, Berke Khan berkirim surat kepada Baybars yang isinya janji Berke atau Golden Horde untuk memihak Mamluk dan akan mengembalikan tanah yang sudah direbut Hulagu kepada kaum muslimin. Kekalahan pasukan Hulagu di Ain Jalut menjadikan Berke Khan mulai berani secara terbuka melakukan serangan terhadap Ilkhanate di Persia. Saat Hulagu membutuhkan mobilisasi pasukan yang besar untuk menyerang Mesir, Khan baru Mongol yaitu Kublai Khan juga menghadapi rongrongan dari saudaranya Arik Boke yang juga menuntut kekuasaan Khan Agung dari Kublai Khan.
Hulagu mendukung Kubilai dalam konflik keluarga Tolui tersebut. Hanya saja karena sedang persiapan pasukan ke Mesir, Hulagu tidak bisa banyak membantu Kubilai dalam mobilisasi pasukan. Sementara Berke di sisi lain memihak kepada Arik Boke, meskipun Berke juga tidak bisa mengirimkan pasukan karena sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan ke Ilkhanate. Berke secara sistematis melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah Ilkhanate sehingga menimbulkan kemarahan besar Hulagu, dan akhirnya pasukan Hulagu bertolak ke utara untuk menyerang Golden Horde. Kedua pasukan besar, yaitu pasukan Berke dan Hulagu, bertemu di lembah Derben, dan terjadilah pertempuran hebat antara dua pasukan Mongol. Pasukan Hulagu dapat dikalahkan dan dihancurkan oleh pasukan Berke Khan di bawah komando Nogay, yaitu keponakan Berke. Ribuan pasukan Hulagu tewas dalam pertempuran di Sungai Terek pada tahun 1263, dan Hulagu terpaksa mundur kembali ke Azerbaijan. Kekalahan di Sungai Terek menjadikan Hulagu mengalami frustasi yang parah, dan invasi brutal Hulagu ke negeri-negeri Muslim dapat dicegah oleh Berke Khan sehingga tidak mengalami kehancuran sebagaimana Baghdad. Setelah itu, Berke Khan lebih leluasa lagi untuk merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya ditaklukkan oleh Hulagu dan dikembalikan ke kaum muslimin. Berke Khan menepati janjinya kepada Sultan Baybars. Hulagu Khan akhirnya meninggal pada tahun 1265, dan setelah itu kekuatan Ilkhanate melemah. Selanjutnya, Berke Khan segera melanjutkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Hulagu untuk dikembalikan ke kaum muslimin. Pada tahun 1266, Berke Khan bersiap untuk melakukan serangan ke Ilkhanate yang saat itu dikuasai oleh anak Hulagu, yaitu Abaga Khan yang beragama Kristen. Saat sudah sampai di dekat Tiflis, Berke Khan wafat dalam perjalanan. Kekuasaan Golden Horde selanjutnya dipegang oleh Nogay Khan yang muslim, dan selanjutnya dinasti Mongolia dipenuhi dengan perpecahan dan pertikaian di antara para pewaris tahta Genghis Khan. Beberapa pertempuran di antara anak cucu Genghis Khan adalah perang antara Kubilai Khan dengan Arik Boke, konflik antara Abaga Khan dan Barak pada tahun 1270, juga perang antara Kaidu dan Kubilai pada tahun 1270-an dan 1280-an. Juga perang antara Tokta dan Nogay pada akhir 1290-an, dan perang antara Dua dan Chapar pada awal abad ke-14. Perang saudara di antara pewaris tata Mongolia ini semakin memperlemah kekuasaan Mongol dan tinggal menunggu saat kehancurannya saja. Tetapi di saat yang bersamaan, banyak kalangan istana kekhanan Mongol yang mulai memeluk Islam dan melahirkan dinasti Islam dalam kekhanan Mongol. Kita akan bahas ini pada episode selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.